Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam seni budaya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi seni lukis, mata pelajaran seni budaya kelas 9 semester 1. Langsung saja ke materi ya. A. Seni lukis, gaya atau aliran. Ada beberapa pengertian seni lukis menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara utuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Kemudian, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Next, ada tujuan berkarya seni lukis. Tujuan berkarya seni lukis terbagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Tujuan religius. Berkarya seni lukis yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Nah, ini contohnya ya, yaitu lukisan cap tangan Goa Leang-Leang. Kemudian B, ada tujuan kritik sosial. Berkarya seni lukis yang bertujuan untuk mengkritik kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat. Kritik yang disampaikan berupa kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun pemegang kekuasaan setempat. Nah, ini contohnya, lukisan berburu celeng, karya Joko Pekik. Next. C. Ada tujuan ekspresi. Berkarya seni lukis yang bertujuan untuk menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Ini contohnya ya. Lukisan potret diri dan topeng kehidupan karya Affandi. Kemudian ada tujuan komersil. Berkarya seni lukis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi bagi pelukis. Tujuan dari penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Nah, ini gambar toko lukisan. Selanjutnya ada aliran seni lukis. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Representatif merupakan perwujudan aliran seni lukis yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Non-representatif yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, ini merupakan penjabaran aliran seni lukis representatif. Gaya seni lukis yang termasuk dalam aliran representatif diantaranya sebagai berikut. A. Naturalisme. Aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Rubens, Konstabel, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya, lukisan aliran naturalisme. Kemudian B, realisme. Aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup, biasanya menggambarkan suasana aktivitas manusia. Pelukis yang beraliran realisme antara lain
Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono, dan Dullah. Ini contohnya ya, lukisan aliran realisme. Oke, selanjutnya ada aliran romantik. Aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, melukiskan cerita-cerita romantis, peristiwa dahsyat atau kejadian dramatis. Pelukis yang beraliran romantik antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ada ekspresionisme. Aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Pelukis yang beraliran ekspresionisme antara lain Vincent van Gogh dan Affandi. Nah, ini contoh lukisannya. Starry Night karya Vincent van Gogh. Oke anak-anak, kita sudah sampai di penilaian. Tugas kalian yaitu salinlah pertanyaan ini di buku catatan seni budaya. Kemudian, jawab dengan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, jelaskan perbedaan dari seni lukis, melukis, dan lukisan. Nomor 2, jelaskan 4 tujuan berkarya seni lukis. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara aliran seni lukis representatif dan non-representatif. Nomor 4, amati gambar di bawah ini, kemudian sebutkan dan jelaskan aliran seni lukisnya berdasarkan materi yang sudah dijelaskan. Oke, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada aliran romantik. Aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, melukiskan cerita-cerita romantis, peristiwa dahsyat atau kejadian dramatis. Pelukis yang beraliran romantik antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ada ekspresionisme. Aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Pelukis yang beraliran ekspresionisme antara lain Vincent van Gogh dan Affandi. Nah, ini contoh lukisannya. Starry Night karya Vincent van Gogh. Selanjutnya yaitu aliran impresionisme. Aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Pelukis yang beraliran impresionisme antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Kemudian ada aliran surrealisme. Aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Pelukis yang beraliran surrealisme antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Oke anak-anak, kita sudah sampai di penilaian. Tugas kalian yaitu salinlah pertanyaan ini di buku catatan seni budaya. Kemudian, jawab dengan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, jelaskan perbedaan dari seni lukis, melukis, dan lukisan. Nomor 2, jelaskan 4 tujuan berkarya seni lukis. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara aliran seni lukis representatif dan non-representatif. Nomor 4, amati gambar di bawah ini, kemudian sebutkan dan jelaskan aliran seni lukisnya berdasarkan materi yang sudah dijelaskan. Oke, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.